Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu mohon maaf ya, saya mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ini Bu, saya itu ada tugas dari CGP untuk mewawancarai pimpinan sekolah. Kebetulan Ibu adalah pimpinan langsung saya, dan di sini saya akan mewawancara terkait dilema etika. Apakah Ibu bersedia? Boleh, silakan. Terima kasih. Langsung saja ya Ibu ke pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau butuhan moral? Saya dengan melakukan pendekatan dan pengamatan bagaimana dilema etika dan moral itu terjadi. Semisal saya memperhatikan guru, apa yang sedang dialaminya dan apa yang dibutuhkan di sekolah itu, kemudian nanti ada sedikit obrolan, istilahnya wawancara tidak langsung atau wawancara tidak formil untuk mengetahui sejauh mana apa yang saya duga, apa yang saya kira, apa yang saya nilai itu benar atau tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar, yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya sendiri, istilahnya apa ya, mengembalikan kepada sejauh mana kepentingan itu memang betul-betul dibutuhkan dan sejauh mana kepentingan yang satunya lagi memang harus dijalankan. Semisal pada hari ini ada guru olahraga yang izin. Di satu sisi karena dia memegang peran penting, kalau di SD kan olahraga itu sangat dinanti-nantikan gitu ya, sangat ditunggu gitu. Nah, itu sangat penting pelajaran olahraga karena di sini juga udah lama guru olahraga tidak ada, sehingga ketika guru olahraga sekarang ada itu mereka sangat menanti. Di sisi lain, guru olahraganya itu sekarang izin karena sedang melakukan pertandingan. Ya, beliau juga merupakan salah satu atlet di atlet rugby di kabupaten. Jadi beliau itu meminta izin untuk tidak sekolah. Nah, saya berpikir bahwa mengajar di sekolah itu memang penting, tetapi izinnya dia juga merupakan suatu kepentingan di mana dia sendiri bisa mengembangkan profesinya, bisa mengembangkan kompetensinya yang hasilnya mungkin nanti akan berdampak juga terhadap sekolah. Jadi selama di sekolah itu masih bisa ditangani, kemudian dia bisa menjalankan lagi pula, istilahnya apa yang dia izin itu tidak setiap hari. Jadi silakan, ada yang lebih penting dan urgent dan tidak terulang waktunya. Jadi tergantung kepentingan yang mana yang lebih prioritas. Ya, yang prioritas. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau yang selama ini dilakukan biasanya kita lebih ke pendekatan. Karena untuk hal yang dilema etika dan moral itu, kalau kita menjudge atau bersikap tegas itu kadang-kadang juga bisa seperti sepihak. Jadi kita nanti pendekatan sejauh mana ini istilahnya dibutuhkan oleh guru itu sendiri dan sejauh mana dibutuhkan oleh sekolah. Nanti guru juga berbicara bahwa saya tuh butuh begini sehingga saya tuh akan melakukan ini. Kemudian di sekolah juga saya ungkapkan bahwa di sekolah juga butuh ini. Nanti guru itu sendiri yang akan mempertimbangkan, memprioritaskan, baik bisa dengan coaching juga mana yang lebih prioritas itu mana gitu. Nanti jawabannya ada pada diri guru itu sendiri. Iya, betul. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau pengambilan keputusan yang pertama dianggap efektif itu tadi dengan cara pendekatan. Yang kedua karena saya pernah bergelut dalam guru penggerak, bukan pernah ya, sedang bergelut dalam guru penggerak juga, ada coaching, itu nanti lebih enak, kita bahkan tidak memutuskan, nanti guru sendiri yang memutuskan, oh ini yang lebih penting, oh saya tuh harusnya begini gitu. Itu dengan pendekatan coaching.
Selanjutnya yang selama ini Ibu hadapi, adakah sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan? Kalau sejauh yang saya rasakan di sekolah ini selama 10 bulan menjabat itu belum pernah menemukan pemilihan keputusan yang betul-betul memerlukan pemikiran yang dahsyat gitu. Tidak, karena kadang juga merasa tidak ada tantangan karena guru-gurunya itu sudah mengalir dengan sendirinya gitu, sudah punya apa nih kewajiban saya, apa nih keinginan saya. Jadi kalau menurut saya aset terbesar dan terkuat dari SD Lewi Dulang adalah sumber daya manusianya itu sendiri, sehingga saya merasa aman dan nyaman, tidak ada yang perlu dipikirkan untuk memutuskan yang berat gitu. Alhamdulillah, ternyata guru-guru Lewi Dulang baik-baik ya Bu ya. Ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Untuk dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal tertentu, karena kalau dilema etika itu ketika terjadi pada saat itu juga harus segera ditangani. Tidak bisa misalkan sekarang terjadi, karena jadwalnya nanti dilema etika nanti saja diselesaikan, tidak bisa, karena itu harus segera real time dan on time di situ. Berarti secara spontan ya Bu ya? Ya, spontan. Jadi dilema etika itu datang langsung segera diselesaikan. Betul. Adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor yang mempermudah itu yaitu kerjasama yang terjalin dengan baik dengan guru. Jadi tidak perlu berpikir ini saya harus bagaimana, tapi dengan sendirinya ketika saya mengungkapkan ini harus gimana dong, jadi guru-gurunya juga ya itulah istilahnya seperti coaching yang tidak terstruktur atau coaching yang tidak resmi gitu. Ngobrol biasa itu sudah bisa terselesaikan itu, dan itu sangat membantu karena dilakukan dari hati ke hati. Jadi guru menempatkan diri sebagai diri saya sendiri dan saya pun menempatkan diri sebagai guru. Jadi saling memahami di situ. Ini yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Dari pengalaman yang saya rasakan itu adalah keterbukaan bagaimana apa yang diinginkan sekolah, apa tujuan saya, apa yang saya inginkan dari sekolah, apa yang saya inginkan dari guru. Kemudian saya juga mengakomodir apa yang diharapkan oleh guru. Dengan begitu itu lebih mudah. Jadi tanpa disadari dilema etika itu bisa diminimalisir gitu. Jadi guru sudah bisa, oh iyalah saya ini lebih penting, saya pun demikian. Jadi tidak perlu, Bu ini saya gimana dong, sementara saya gini. Itu hampir tidak terjadi di Lewi Dulang. Mungkin Ning Indri juga merasakan sendiri ketika ada tugas, oh iyalah biarin saya ngerjainnya nanti sore, ini dulu gitu. Nah seperti itu, jadi adanya keterbukaan jadi lebih enak. Ya Bu, terima kasih atas pendapat Ibu. Memang Bu, keterbukaan itu jadi enak, satu sama lain enak. Betul. Dan Ibu sendiri, kepemimpinan Ibu di sekolah ini benar-benar terbuka. Jadi guru juga tidak segan, tidak sungkan untuk mengeluarkan pendapat karena Ibu juga menerima dengan terbuka. Ya, karena itulah modal utama dari satu sekolah adalah karena kita sama-sama pilar, bukan menopang salah satu, tapi semua menjadi penopang bangunan keseluruhan sekolah. Semoga sukses terus ya Bu ya, membawa Lewi Dulang menjadi lebih baik. Amin. Semangat kita bersama-sama. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik untuk saat ini. Ibu mohon maaf ya, bisa saya mengganggu waktunya sebentar? Boleh. Ya, ini saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancara pemimpin di lingkungan sekolah saya kebetulan. Ibu pemimpin, salah satu pemimpin di lingkungan sekolah saya.
Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Kalau bisa dijawab, kalau tidak. Ya, terima kasih Ibu atas kesediaannya. Kita untuk wawancara ini tentang dilema etika sama bujukan moral, Bu. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana Anda selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, saya akan mencoba menjawab walaupun tidak tahu benar atau salah. Hanya akan berusaha. Menurut saya, sebelum menginjak pada mengidentifikasi, mungkin lebih baik pengertian dulu ya. Dilema etika itu situasi di mana seseorang dihadapkan pada dua pilihan, yang mana pilihan itu menurut moral keduanya benar. Jadi kita bingung mau ngambil keputusan mana yang terbaik yang harus diputuskan. Sedangkan kalau bujukan moral itu situasi yang dihadapkan pada dua pilihan, yang mana dua pilihan itu bisa benar atau salah. Jadi kalau benar atau salah, bisa saja walaupun salah, kita tidak bisa langsung mengambil keputusan yang benar, sebab dalam dilema etika dan di bujukan moral itu kadang ada sesuatu yang harus dipertimbangkan. Contoh misalkan seperti ini, dalam dilema etika, misalkan di sekolah, kemarin kebetulan ANBK menumpang, saya menugaskan kepada seorang guru misalkan, untuk menjadi pengawas ANBK. Kemudian 2 orang guru tidak hadir karena sakit. Kemudian contoh lagi, 1 orang tidak bisa hadir karena ada kepentingan keluarga, kata yang sudah meminta izin berhari-hari sebelumnya. Berarti di sekolah cuma ada 2 orang yang harus mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu bisa menjadi dilema bagi seorang pemimpin, apakah memberi izin tidak pada orang tersebut, karena kondisi sekolah atau kondisi kelas yang memerlukan guru yang banyak. Nah, kemudian kalau itu contoh yang dilema etika. Kemudian kalau contoh misalkan bujukan moral, ini antara benar dan salah. Kalau bujukan moral, misalkan antara kebenaran dan salah. Misalkan saya tahu pemimpin itu melakukan kesalahan, saya tahu itu salah, tapi selalu mempertimbangkan antara kebenaran dengan kesetiaan. Jadi selalu berpikir, apakah keputusan teh harus mendukung atasan saya yang tahu itu salah, atau saya berpikir lebih baik diam karena jiwa kesetiaan saya pada seorang atasan. Nah, mungkin itu perbedaan antara bujukan moral dengan dilema etika. Ya, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nyambung ke tadi ya, kasus yang tadi, yang contoh tadi di sekolah, ada 1 orang yang minta izin tapi di sekolah kekurangan guru misalnya. Yang pertama saya lakukan, saya akan membawa guru tersebut seperti sistem coaching lah, berdua ngobrol dari hati ke hati, bertanya apakah misalkan kepentingan itu mendesak harus saat itu juga, atau misalkan bisa diganti oleh hari yang lain. Kemudian bertanya juga siapa saja orang-orang yang tersangkut pada acara tersebut. Kalau misalkan acaranya tidak disetujui atau batal, tidak ikut, banyak orang-orang yang dirugikan. Jadi menurut saya yang pertama memberikan pertanyaan dulu kepada beliau, kemudian mengumpulkan data-data
mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang relevan dan mengetahui siapa saja orang-orang yang berkepentingan yang nanti bisa ikut terbawa dalam masalah tersebut. Kemudian kita memberikan opsi berupa pilihan alternatif. Misalkan kalau pilihan alternatif disetujui, bisa saja kan keputusan bisa diambil. Kalau misalkan acara tersebut sangat penting, tidak bisa ditinggalkan, mungkin saya akan memberi izin orang tersebut untuk mengikuti acara keluarganya. Walaupun karena bagaimanapun kita harus bijak, sebagai pemimpin harus bijak, harus memberikan keputusan, harus bijak dalam mengambil keputusan dan berusaha untuk tidak merugikan siapapun, dan tidak ada orang lebih banyak yang dirugikan oleh siapapun. Dan untuk sekolah atau kelas yang ditinggalkan mungkin bisa dihandle hanya oleh 2 orang, atau misalkan saya langsung terjun sendiri ke kelas. Jadi itu pun misalkan kalau guru tersebut tidak bisa merubah acara keluarganya. Ya, terima kasih Ibu. Ternyata yang jawaban tadi nomor 2 langsung merembet ke jawaban yang ketiga, langkah-langkah ya. Jadi Ibu mengumpulkan data, mencari alternatif, kemudian melakukan keputusan yang bijak ya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut saya komunikasi ya. Jadi adanya komunikasi antara saya sebagai pemimpin di sinilah dengan orang dengan seseorang yang mempunyai kepentingan tersebut. Jadi jangan terjadi miskomunikasi. Jadi kita bicara dari hati ke hati, mana yang terbaik, mana yang termasuk skala prioritas yang harus dilaksanakan. Jadi jangan sampai keputusan merugikan berbagai pihak. Jadi yang pertama tetap komunikasi, adanya komunikasi antara semua pemangku kepentingan gitu. Oh, jadi yang dianggap paling efektif itu adanya komunikasi supaya kita dapat mengambil keputusan yang paling yang bisa memangku kepentingan bersama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menjadi tantangan. Kita tahu kalau yang namanya dilema itu berada pada 2 masalah, 2 persimpangan yang membutuhkan pemikiran yang sangat mendalam lah. Jadi menurut saya tantangan yang paling besar berada pada diri sendiri. Kita berat menentukan keputusan seperti tadi, apakah mau izin disetujui atau tidak, itu kan berat. Jadi ada perang batin antara kita untuk menentukan keputusan mana yang akan dipilih. Jadi tantangan yang paling berat adalah yang ada pada diri kita sendiri. Jadi tantangannya pada saat mengambil keputusannya itu setelah mengumpulkan data, itulah tantangan sebagai seorang pemimpin. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Jadwal. Tentang jadwal penyelesaian dilema. Biasanya dilema terjadi kadang spontan ya. Seperti tadi misalkan jauh-jauh hari guru di saya minta izin tidak akan hadir karena ada kepentingan yang sangat mendesak katanya. Pertama kan saya mengizinkan karena tidak tahu hari itu akan ada yang sakit. Nah pas terjadi dilema saat waktu hari H
ada dua orang yang kebetulan ada dua orang yang sakit, yang itu yang namanya sakit tidak bisa diprediksi. Nah, baru yang tadinya bukan dilema, kalau sudah terjadi seperti itu kan baru jadi dilema. Jadi menurut saya pribadi, kadang keputusan itu bisa diambil dengan spontan gitu. Tapi kalau misalkan ada permasalahannya sudah jauh-jauh hari, masih dalam waktu yang lama, itu saya rasa bisa dimusyawarahkan dengan relasi dengan teman semuanya lah. Jadi nanti bisa dihasilkan suatu keputusan yang mufakat, misalkan mana yang paling baik. Itu kalau misalkan permasalahannya masih jauh-jauh hari, Kak. Tapi kalau sudah langsung saat itu, berarti langsung spontan. Keputusan harus diambil, tidak bisa ditunda-tunda gitu. Walaupun tetap kita harus bijak, jangan seenaknya gitu. Tetap harus saling menghargai, jangan jangan egois gitu. Jadi kedua-duanya Ibu juga sudah pernah mengalami tergantung situasional, tergantung dilemanya datang mendadak atau tidak. Kalau mendadak berarti Ibu harus lebih cepat lagi mengambil keputusan. Kalau yang lama Ibu bisa mengambil tindakan-tindakan alternatif yang lain. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan yang mempermudah. Menurut saya ada dua faktor. Ini menurut saya pribadi. Mungkin ada dua faktor. Yang pertama faktor internal. Apa faktor internal di sini? Misalkan kita harus kita harus berjiwa besar, saling menghargai, tidak egois, harus lapang dada. Jika misalkan keputusan itu yang diambil oleh seorang pemimpin, berarti yang menerima harus lapang dada dan jiwa besar. Karena mungkin itu yang terbaik. Jadi faktor internal berupa jiwa besar, lapang dada, tidak egois, saling menghormati, saling menghargai, itu harus selalu ada. Kemudian kalau faktor yang kedua, faktor internal, menurut saya seperti dukungan dari teman-teman seprofesi ya. Kemudian motivasi, misalkan ada keputusan yang seperti tadi, misalkan tidak diizinkan, misalkan mau izin sekolah tapi tidak diizinkan karena berbagai hal, tapi minimal ada faktor internal dari guru-guru yang lain memberikan motivasi, memberikan dukungan, memberikan setidaknya sedikit menghibur lah ya. Bisa saja mudah-mudahan ada waktu yang lain yang lebih bagus gitu. Jadi faktor eksternal bisa sebagai motivasi, berupa motivasi dari teman-teman sekitar, kemudian bisa merupakan dukungan dari teman-teman sebayanya. Jadi faktornya internal sama eksternal. Internal dari berjiwa lapangnya itu, yang eksternal dukungan motivasi dari rekan-rekan yang lain. Yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu dibutuhkan tetap dari yang pertama dibutuhkan sikap yang bijak. Kita dalam memerankan sebagai seorang pemimpin, kita mempunyai sikap yang bijak. Maka dalam mengambil keputusan kita tetap harus mencermati, mengolah data-data yang telah kita terima, sehingga hasil keputusan seminimal mungkin jangan merugikan orang lain, jangan ada orang yang tersakiti. Jadi tetap menurut saya seorang pemimpin atau kita sebagai pemangku pendidikan, pemimpin dalam pembelajaran, kita harus tetap bersikap bijak dalam mencermati masalah atau dilema yang dihadapi. Mungkin seperti itu. Terima kasih Ibu. Saya jadi terkesima. Ternyata Ibu sudah
melalui banyak rintangan, tantangan untuk menjadi seorang pemimpin. Bukan hal yang mudah untuk memutuskan satu saja keputusan, apalagi kita dihadapi dengan dilema etika. Iya. Perlu banyak pertimbangan. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar lah. Iya. Sama-sama belajar mengambil keputusan yang terbaik. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga atas ilmunya. Sami-sami, mudah-mudahan program guru penggeraknya menjadi sukses. Amin. Terima kasih.